generasi yang baru, di musim yang baru, untuk Indonesia yang baru. Haleluya. Kau adalah generasi yang baru, di musim yang baru, untuk Indonesia yang baru. Haleluya. Haleluya. Yes, sit down please. Haleluya. Haleluya. Sit down. Mama akan bawa kamu dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Saya tahu tidak ada dari dunia ini yang bisa ada di level ini. Karena memang dunia dan segala unsurnya sedang berjalan kepada kebinasaan. Tapi firman-Nya, orang yang berjalan di dalam hadirat-Nya itu akan dibaharui dari sehari ke sehari. Kita akan melihat apa yang tidak berdaya akhirnya akan menjadi kuat. Apa yang tidak berfungsi akan dipakai untuk tujuannya. Karena Dia adalah Allah, Dia adalah Tuhan. Itu sebabnya Tuhan melatih kita supaya kita agresif di dalam hadirat. Kita nggak boleh loyo di dalam hadirat. Kita harus agresif. Haleluya. Engkau harus agresif di dalam hadirat. Engkau harus agresif ketika kau boleh melihat ada yang ketidakbenaran. Ada pekerjaan iblis, kau harus agresif. Kenapa? Karena Bapa kita agresif. Berkali-kali tulis dalam Alkitab, Dia menggeram. Haleluya. Dia menggeram dari surga, Dia mengguntur dari surga. Karena apa yang tidak normal itu Dia sangat geram kepada itu. Haleluya. Itu sebabnya kalau kau datang dalam hadirat-Nya, jangan datang dengan loyo. Datang dengan agresif. Haleluya. Karena agresif itu adalah manifestasi dari Matius 7 ayat yang ke-6. Mereka yang mengetuk pintu, pintu akan dibukakan. Mereka yang mencari, mereka akan mendapat. Ya, mereka yang meminta akan diberikan kepadanya. Itu agresif. Haleluya. Halo. Ya, agresifan itu adalah sifat Allah. Haleluya. Begitu Kejadian 1 ayat 2, bumi belum berbentuk dan kosong gelap gulita, Lucifer dilemparkan ke bumi, dia menghancurkan ciptaannya, dia agresif. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan. Kemudian Kejadian 1 ayat 3 dia berkata apa? Jadilah terang, maka terang itu jadi. Dia sangat agresif untuk apa yang sudah diciptakannya. Haleluya. Amin. Ingat apa yang saya katakan semalam. Hanya satu cara untuk mengusir lalat. Kau harus terbakar. Hanya dengan panas dan sebul itu tidak akan bisa hinggap. Kenapa panas dingin datang dalam hidup seseorang? Karena dia tidak terbakar. Itu sebabnya hati yang menyala-nyala, roh yang menyala-nyala, ya roh yang yang semalam berkobar-kobar, itu harus ditunjukkan dengan roh yang agresif. Agresif di dalam hadiratnya. Jangan datang dalam hadiratnya malu-malu. Tuhan, aku butuh Engkau. Agresif, cari Dia, kejar Dia. Katakan apa yang kau rindukan di dalam Dia. Haleluya. Ya, makanya memang orang Batak ini cocok dalam hadirat Tuhan. BTM, haleluya. Langsung kejar. Ya, nggak pura-pura butuh, nggak butuh. Katakan saja, Tuhan, aku butuh Engkau. Kau lebih daripada apapun. Oh, ini hatiku. Haleluya. Kenapa? Karena keagresifan itu dilihat dari bulu raja wali. Haleluya. Kita bukan ayam, tapi kita adalah raja wali. Gen kita bukan ayam, gen kita adalah raja wali. Haleluya. You are the eagle. Haleluya. Kamu adalah raja wali, kamu adalah elang itu sendiri. Haleluya. Karena sifatnya elang itu agresif. Coba kalau dia hanya di atas ketinggian, ketika melihat mangsa, nggak agresif, dia akan mati kelaparan. Tapi ketika dia lihat mangsa dari atas, dia sangat agresif. Bahkan kecepatan menyergap musuhnya. Ya, makanan itu seperti yang sekarang dipertontonkan di dalam prototipe dari pesawat tempur. Haleluya. Kenapa? Dia sangat cekatan, dia sangat agresif. Haleluya. Mari kita lihat dulu Ayub 39 ayat 26. Ayub 39.
Haleluya. Ayat 39. Mulai dari ayat yang ke-26. Sampai ayat yang ke-30. Di sini disebut ada burung elang dan burung raja wali. Ini juga punya sifat yang sama. Haleluya. Tapi raja wali jauh lebih daripada elang. Ya, elang masih mau di atas pohon, tapi raja wali enggak. Dia selalu di atas gunung batu. Haleluya. Haleluya. Kita baca. Pengertian muka burung elang terbang, mengembangkan sayapnya menuju selatan. Atas perintah muka raja wali terbang, membubung dan membuat sarangnya di tempat yang tinggi. Dia diam dan bersarang di bukit batu, di puncak bukit batu, dan di gunung yang sulit didatangi. Dari sana ia mengintai mencari mangsa. Dari jauh matanya menatap mati. Anak-anaknya menghirup darah, dan di mana ada tewas, disitulah dia. Ini agresif. Ya, haleluya. Ini agresif, ini sifat Allah. Haleluya. Apa dikatakan di ayat yang ke-27? Dikatakan atas perintah muka raja wali terbang membubung. Apakah kau lihat pernah raja wali terbang mengepak-ngepakkan sayapnya? Tidak. Dia tahu bagaimana kekuatan aerodinamis. Dia bergerak. Dia tidak seperti burung yang lain kepak. Dia tahu sekali kepak dia akan membawa ke ketinggian tertentu. Haleluya. Dan ketika sudah di ketinggian tertentu, dia nggak pernah kepakkan sayapnya. Dia hanya kembangkan sayapnya. Halo, halo, karena dia tahu dia bisa mengukur udara, dia tahu kekuatan yang bisa mengangkat dia. Haleluya. Hanya di hadirat Tuhan engkau bisa mengangkat, engkau diangkat terbang tinggi. Haleluya. Engkau didesain ada di dalam ketinggian. Jangan berada di tempat yang rendah sehingga engkau diperhambat dengan itu semua. Kau harus selalu ada di atas ketinggian. Haleluya. Amin. Itu sebabnya dia membubung tinggi. Ya, membubung tinggi. Dia akan bisa naik ke atas lebih tinggi lagi. Kemudian dia membuat sarangnya di tempat yang tinggi. Ya, bukan seperti guru-guru gereja bersembunyi di gereja. Halo. Ya, ya jangan Anda pikir bahwa dia guru gereja, dia kudus. Haleluya. Ya, makanya banyak lagu Natal ya dibikinnya asal ada gereja, lalu bilang gereja tua. Tapi burung gereja itu hanya bersembunyi di balik nama itu, tapi dia bukan pemangsa. Amin. Tapi katanya dia membuat sarangnya di tempat yang tinggi. Kemudian ia diam dan bersarang di bukit batu. Siapa yang bisa naik ke atas bukit batu? Gak semua orang. Hanya olahragawan club yang bisa naik ke sana. Haleluya. Kemudian di puncak bukit batu dan di gunung yang sulit didatangi. Haleluya. Haleluya. Kamu tahu kenapa Tuhan izinkan kamu punya kesulitan? Kamu tahu kenapa Tuhan izinkan kamu ada dalam penyakit? Untuk menguji apakah kau ayam atau raja wali. Come on. Jangan biarkan apapun untuk melemahkan engkau. Semuanya itu untuk membuktikan bahwa kau adalah raja wali. Buktikan dirimu kau adalah raja wali. Di tempat ketinggian engkau selalu berada. Haleluya. Jangan minta masalah yang kecil-kecil. Haleluya. Semakin Tuhan bawa kepada masalah besar, hanya untuk membuktikan engkau adalah raja wali. Engkau bukan ayam. Halo. Jangan kau menangis kenapa masalahku lebih berat daripada masalah orang itu. Kau salah. Kalau kau ada di sini kau adalah ayam. Tapi ketika kau Tuhan, aku bersyukur kesulitan ini sangat sulit, hanya untuk membuktikan bahwa aku punya DNA raja wali. Amin, amin, amin. Haleluya. Kalau DNA ayam berakhir kepada pembulian dan rica-rica. Haleluya. Halo, berakhir kepada semua yang namanya ayam panggang itu. Tidak ada itu semua akan masuk ke sana. Haleluya. Pernahkah kau lihat raja wali Nabi Nada? Kalau ada pasti mahal dan tidak mungkin. Haleluya. Dalam ini sebut kenapa ayam Nabi Nada?
karena memang kodratnya untuk ada di situ. Tapi Raja Wali tidak pernah ditangkap untuk dimakan. Haleluya. Come on. Come on. Haleluya. Allah melatih kita berperang. Allah memberi kita kesulitan-kesulitan. Allah memberikan kita keadaan yang mungkin menurutmu sulit. Sebenarnya bukan untuk membunuhmu, hanya untuk membuktikan apakah kau ayam atau kau Raja Wali. Kamu membuktikan dirimu, kau punya DNA Raja Wali. Taklukkan itu, terbang tinggi. Haleluya. Haleluya. Ini waktumu, ini kemenanganmu. Jangan biarkan apapun membawamu masuk ke liang kubur, kecuali firman Tuhan. Karena Musa mati karena firman Tuhan setelah umur 120 tahun. Jangan mau mati oleh karena penyakit. Cancel. Haleluya. Cancel kematian. Why? Karena kau agresif di dalam roh. Kau adalah Raja Wali. Haleluya. 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 Bahkan kalau Raja Wali sudah tua, dia punya teknologi untuk menggugurkan bulunya. Dan memang itu adalah waktu yang paling menyakitkan bagi burung Raja Wali. Karena kalau dia hidup seperti itu, dia nggak bisa terbang. Karena panggilan Raja Wali hanya terbang, bukan nganggur di hotelnya di gunung yang tinggi itu. Itu bukan kodratnya. Kodratnya adalah memangsa musuhnya. Itu sebabnya ketika dia sudah mulai merasa tua, lalu bulu-bulunya sudah mulai rontok, maka satu-satunya dia harus menggugurkan seluruh bulu-bulunya. Haleluya. Pada waktu itulah ketika bulu sudah rontok semua, maka akan tumbuh bulu yang baru. Kamu tahu berapa waktu ini terjadi dalam burung Raja Wali? Sampai dia mati, dia akan punya waktu 5, 2 atau 3 kali seumur hidupnya. Dia akan melepaskan bulu yang lama. Dia tidak bisa pakai bulu yang lama dengan kecepatan. Kau pernah main layang-layang? Sengit sedikit nggak pernah bisa main. Halo, harus seimbang, betul? Ya, makanya ada lagunya kan, timbang bulu di ladang, ku potong sama-sama, ku raut dan ku timbang dengan supaya seimbang. Ku jadikan layang-layang. Haleluya. Masih ingat lagu itu? Halo, jangan pernah kumpul layang-layang sengit, nggak bisa naik dia. Kau juga akhirnya main sengit juga. Tapi ketika seimbang, fokusnya hanya ke atas. Setelah di atas, tak perlu kau menggunakan energimu. Kau bisa permainkan layang-layang di atas ketinggian tertentu. Itu kodratmu. Itu sebabnya kenapa kau perlu berbahasa roh, supaya kau naik ke atas. Haleluya. Kenapa kau sangat geram di dalam bahasa roh, supaya kau naik ke atas. Oh, haleluya. Karena di waktu ketinggian tertentulah, itulah kodratmu. Kau bisa melihat musuhmu. Kau bisa bagaimana cara membunuhnya. Kau tahu caranya bagaimana mengatasi itu. Haleluya. Lalu dikatakan di situ, dari sana yang mengintai mencari mangsa. Bukan dia mangsanya. Kalau kau tidak naik, maka kau akan dimangsa. Come on. Hanya dengan kau naik, kau akan menjadi pemangsa. Haleluya. Yang mengintai mencari mangsa dari jauh, matanya mengamat-amati. Kamu tahu mata Raja Wali itu dan elang itu sangat tajam. Ya, maka makanan kesukaannya adalah kelinci, ular. Ya, itu makanan kesukaannya, kelinci, ular. Ya, karena paling gampang untuk bisa menangkap ular. Jadi dia tahu bagaimana rumput bisa bergerak di mana. Ya, bahkan juga penelitian mengatakan dia bisa juga mengangkat 1 ekor rusa gunung. Halo, 1 ekor rusa gunung. Bahkan kalau Raja Wali ini mengepakkan sayapnya bisa 10 meter, 8 sampai 10 meter. Tapi kau nggak pernah bisa melihatnya kan di hutan biasa kan, nggak akan pernah. Tapi kalau kau naik ke atas gunung Batu, di situ komunitasnya. Haleluya. Halo. Kalau kau hanya di gunung tinggi nggak mau lihat Raja Wali.
Ini daerahnya desa gunung tinggi. Walaupun gunungnya tinggi, tapi nggak ada Raja Wali di sini. Haleluya. Kau harus naik ke atas ketinggian. Kau harus ada di atas ketinggian tertentu. Kemudian katanya anak-anaknya, kemudian anak-anaknya menghirup darah. Makanan anak-anaknya adalah darah saudara. Apa makanan anaknya? Nyawa. Kenapa? Itulah generasi selanjutnya. Dia tahu dari mana dia makan. Bukan berarti jangan vampir ya. Itu Pak, bisa kan makan narkoba, jangan. Haleluya, haleluya. Ini kan ada darah. Jangan benarkan. Halo, haleluya. Karena memakan darah itu kau tidak menghormati darah Yesus yang sudah tercurah di atas kayu salib. Yang lain boleh kau makan, termasuk kukunya, tapi darahnya jangan. Haleluya, masih banyak yang bisa kau makan, pahanya, ya yang lain bisa, termasuk kepala bisa kau makan, tapi jangan darahnya. Haleluya, karena darah itu adalah penghormatan kepada darah Yesus. Karena nanti kita di surga meterai darah Yesus bisa kita lihat. Baca kitab Wahyu, meterai itu dimeteraikan dengan darah anak domba. Haleluya, haleluya, amin, haleluya. Makanya orang Batak, orang Karo dan pokoknya Batak suka makan darah, sering berobat ke benak. Kenapa? Di darah. Makanya kalau orang mau cek, ya kan general check up, diambilnya hanya 3. Pertama darah, kemudian kencingnya, kemudian juga kalau diperlukan adalah BAB atau diperlukan dahaknya. Ya, darahnya. Makanya darah itu gak perlu dimakan. Haleluya. Halo. Harus kau tahu apa yang kau makan. Amin. Haleluya. Dan dari mana dan di mana ada yang mati, maksudnya disitulah Raja Wali. Artinya di mana ada peperangan yang dimenangkan, disitulah Raja Wali. Haleluya. Bukankah dalam membunuh Goliat, seketika itu juga lemahlah seluruh tentara Filistin. Haleluya. Maka mereka mengejar sampai ke Gaza, dan seluruh tentara Filistin terbunuh. Padahal tentara Saul sebelumnya ketakutan bersembunyi di tempat persembunyian. Tapi begitu Daud membengkam kepala Goliat, bangkitlah kekuatan tentara orang Israel mengejar tentara Filistin sebelumnya sok-sok gagal. Ya, tapi mereka mati semua. Itu berbicara tentang Raja Wali. Jejakmu adalah kemenangan. Katakan kanan kirimu, jejakmu adalah kemenangan. Jejakmu adalah tuntas. Haleluya. Jejakmu adalah finishing well. Haleluya. Itu jejakmu karena engkau membunuh musuh-musuhmu, karena engkau menuntaskan pekerjaanmu. Itu jejakmu. Jejak orang benar itu tuntas membunuh musuh-musuhnya. Haleluya. 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 Sehingga ketika suatu saat orang bisa memakai demi nama Yesus yang diberitakan oleh Pak Judikson itu, lalu setannya bilang, Pak Judikson aku kenal, Yesus aku kenal, kamu siapa? Haleluya. Haleluya. Setan harus tahu siapa kamu. Kamu adalah Raja Wali. DNA-mu adalah Raja Wali. Haleluya. DNA-mu adalah Raja Wali. Kamu bukan ayam. Kamu harus terbang tinggi. Ayam gak bisa terbang kecuali dia ditangkap dalam ketakutan. Haleluya. Halo. Ya, tapi Raja Wali panggilannya adalah terbang tinggi. Makanya jangan posisikan dirimu di bawah. Ya, ditegur langsung bengkok mukanya. Itu ayam. Ya, dinasehati langsung pokoknya bengkok mukanya ayam. Haleluya. Kekuatan itu adalah ketika dia menerima beban, dia bisa pikul di dalam keperkasaan. Bukan memikul dalam kelemahan, tapi memikul di dalam keperkasaan. Haleluya. Haleluya. Karena apa? Itu panggilan kita. Itu yang pertama. Masih message yang pertama. Message yang kedua adalah selalu datang dengan bejana yang selalu kosong. Kita lihat dulu 2 Raja-Raja 4. Haleluya. 2
2 Raja-Raja 4 ayat 6. Kita mulai dari ayat yang ke-5. 2 Raja-Raja 4 ayat ke-5. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah dia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menua. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kamu harus tahu prinsip pekerjaan Roh Kudus bekerja di dalam hidupmu. Prinsip minyak yaitu Roh Kudus mengalir dalam hidupmu hanya ketika ada bejana yang kosong. Kalau kau datang menghadap Dia, kalau kau datang dalam ibadah, kalau kau datang sebelumnya sudah penuh dengan dirimu, penuh dengan persoalanmu, penuh dengan khawatirmu, penuh dengan ketakutanmu, maka Roh Kudus tidak akan pernah mengalir dalam hidupmu. Haleluya, haleluya. Hanya dengan bejana kosong kamu akan dipenuhi dengan melimpah dengan minyak yang dari Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Hanya dengan bejana yang kosong dia akan menyatakan dirinya dalam haus dan lapar akan Tuhan. Hanya dengan bejana kosong dia bisa menyatakan diri dalam agresif di dalam hadiratnya, karena dia menginginkan itu, dia agresif di dalam hadiratnya. Haleluya. Kadang-kadang banyak orang dalam ibadah terlalu peduli kepada orang lain, sementara dia tidak peduli kepada Tuhan. Dia lebih menjaga perasaan orang lain daripada menjaga perasaan Tuhan. Ketika penyembahan itu kau lakukan, bukankah kita sedang ingin mengambil hatinya Tuhan? Ngapain kau jain-jain dengan kanan dan kirimu? No. Bukankah Daud disebutkan bahwa dia menari seperti orang gila? Karena dia ingin mengambil hatinya Tuhan. Sampai istrinya juga Mikal menginjek dia. Haleluya. Tapi dia tidak peduli, karena dia ingin agresif mendapatkan Tuhan. Haleluya. Orang yang agresif itu membuktikan dia membutuhkan Tuhan. Roh yang agresif membutuhkan dia memerlukan hadirat Tuhan. Roh yang agresif menunjukkan bahwa dia tidak akan melepaskan Tuhan sebelum dia mendapatkan sesuatu. Bukankah itu yang dilakukan oleh Yakub? Sehingga namanya berubah dari Yakub menjadi Israel, pangeran Tuhan. Dia berkata apa? Aku tidak akan melepaskan engkau sampai kau memberkati aku. Lalu dia memberi nama Israel. Engkau sudah bergulat dengan Allah, dan engkau bergulat dengan Allah dan manusia, dan engkau menang. Itu sebabnya namamu bukan lagi Yakub, tapi namamu adalah Israel. Sejak hari itu kita mengenal nama Israel. Haleluya. Tapi hari-hari ini orang menyebut namanya Yahudi. Yahudi sebenarnya berasal dari kata Yehuda. Haleluya. Jadi bangsa yang memang dikhususkan untuk melahirkan keturunan Yesus Kristus dari Yehuda. Haleluya. Halo. Tapi Tuhan memanggil kita menjadi Israel rohani, sebab kita hidup di dalam roh singa dari Yehuda. Haleluya. The Lion of Judah. Bukankah ketika the Lion of Judah mengaum di dalam rohmu, kamu akan menunjukkan roh yang agresif. Haleluya. Selalu datang dengan bejana yang kosong. Ketika kau datang kepada Bapak rohani, datang dengan bejana yang kosong. Semakin engkau kosong, semakin mudah engkau akan diisi. Saya menyenangi rohnya Samuel walaupun dia masih kecil. Saya mengamati apa yang Tuhan kerjakan di dalam dia. Kalau saya sudah mulai lama masuk, dia datangi saya. Dia bilang, haleluya. Dia buka pintu. Dia ingin lebih cepat di dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Dia akan cari saya. Ini bejana kosong. Karena sudah terlalu lama kau mengikut saya pun, ya kau jaim-jaim untuk mencari kehidupan Bapak rohani. Haleluya. Dia cari saya. Dia bilang, saya masih ada sedikit lagi ambil. Haleluya. Sabar. Belum kena yang saya ambil ini. Haleluya. Haleluya. Kesukaannya adalah ditumpangi tangan.
Kali saya tumpangi kalian satu-satu, dia selalu ada di samping kalian. Ini tumpang itu. Bahwa saya harus menjadi bejana yang kosong. Dia terus haus. Itu sebabnya saya tahu. Tapi ada kemampuan di dalam roh untuk bisa menangkap dengan roh. Amin. Haleluya. Untuk apa kau telingamu dua dan bisa mendengar, tapi kau lambat untuk memahami maksud roh dari apa yang saya katakan. Haleluya. Haleluya. Dia bisa memahami. Sejak saya rebut dia dari kematian, ya, dengan bilu-birin yang sudah hampir membunuh dia, saya tahu dia saya rampas dari neraka. Haleluya. Saya bilang no, saya ambil anak ini. Haleluya. Kau akan lihat bagaimana hidupnya di dalam pertumbuhan. Sebab orang tuanya harus membangun dia. Haleluya. Dia harus menjadi senjata yang ampuh di masa yang akan datang. Haleluya. Seringkali orang-orang yang pura-pura kuat gak bisa dipakai oleh Tuhan. Hanya orang yang bejana kosong bisa dipakai oleh Tuhan. Bukankah Yohanes Pembaptis berkata, biarlah aku semakin kecil, semakin kosong, dia semakin besar. Itu hukum Tuhan. Semakin engkau banyak, ya, maka Allah semakin sedikit. Haleluya. Itu lagu Zuhani kan? Engkau di dalamku, semakin iblis, semakin sikit, engkau adalah iblisku. Ada jejak rekamnya di YouTube. Kita lihat itu. Semakin banyak engkaulah Tuhanku, semakin sikit engkaulah iblisku. Oleh roh Tuhan aku telah menang. Oleh roh iblis pasti kau kalah. Dia ciptakan lagu ini berumur 2,5. Haleluya. Tapi saya bernubuat itu akan bangkit di dalam. Haleluya. Dia bisa mendownload lagu yang dari surga. Haleluya. Dia bisa mendownload lagu dari surga. Karena dunia harus mendengarkan lagu yang dari surga. Haleluya. Apa yang Tuhan sudah tanam tidak akan pernah hilang. Tapi Tuhan akan munculkan pada waktunya untuk tujuan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Halo. Halo. Jadi jangan pura-pura kuat padahal kamu kosong. Dan juga datang seperti bejana kosong di hadapan Tuhan, supaya minyak mengalir di dalam hidupmu. Haleluya. Haleluya. Dan minyak itu pasti mengalir hanya di dalam rumah. Ketika janda ini berkata, hutangku sudah banyak dan anakku pun akan diambil penagih hutang, lalu apa yang ada padamu? Hanya bejana kosong. Kalau begitu, kumpulkan juga bejana kosong dari tetangga-tetanggamu. Tetanggamu gak akan merasa rugi, namanya juga kosong. Ambil semua, ambil semua. Lalu dia mengambil seluruh bejana kosong dari tetangga-tetangganya, lalu masuk ke dalam rumah bersama dengan anak-anaknya. Lalu dia berkata, dekatkan. Semua bejana kosong penuh. Sampai dia bilang, mana lagi bejana kosong? Dia bilang, udah habis mah, gak ada lagi kosong. Seketika itu juga berhentilah minyak itu mengalir. Haleluya. Kamu tahu bahwa kita hidup dari firman dan roh. Pekerjaan Roh Kudus akan membawamu melimpah di dalam ini. Kalau dia melapor kepada abdi Allah itu, dia bilang sudah habis, sudah penuh minyaknya, dia kan juallah, bayar utang, hidup dari sisanya. Berarti kita harus selalu hidup dari minyak. Haleluya. Kau harus selalu hidup dari minyaknya Roh Kudus. Kau tidak bisa bergerak tanpa minyak dari Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Setiap ibadah yang kita lakukan bukanlah menyelesaikan namanya waktu supaya ibadah selesai. No. Tugas kita adalah setiap kali kita datang beribadah, membuka surga. Kita menjamah surga, lalu open heaven, surga terbuka. Lihat di sini, tahun 2025 ini akan kita alami. Haleluya. 2025 kita berjalan dalam kuasa ketaatan karena ikat janji untuk mengalami kehidupan yang bertumbuh, meningkat, berkelimpahan, itu namanya prosper. Haleluya. Di gunung Tuhan, tempat Tuhan menyediakan. Ada alamatnya, baca di situ. Orang menyebutnya Jehovah Jireh, hanya sebutan kepada Allah. Tapi saya menyebutnya itu alamat. Engkau tidak bisa pergi ke sana kalau kau tidak tahu alamat. Apa alamat itu? Tempat Allah menyediakan. Kau tidak
tidak bisa membawa tempat itu ke tempatmu, hanya kau yang pergi ke sana. Itu sebabnya dengan alasan membawa anaknya Ishak, dia perintahkan supaya dia naik ke gunung ini, mempersembahkan Ishak. Hanya sebenarnya untuk membawa dia ke sini, karena tidak mungkin seorang datang ke gunung Tuhan tanpa persembahan, tanpa penyembahan. Haleluya. Lalu ketika dia ingin membunuh Ishak, lalu terdengar suara dari surga, Abraham, Abraham, jangan kau apakan anak itu. Sekarang kau tahu bagaimana kau takut akan Allah, dan kau lebih mengasihi aku lebih daripada mengasihi Ishak. Lalu dia menoleh ke samping, dia melihat ada anak domba jantan yang tersesat di situ. Kenapa kau harus ada di sini? Ini tempatmu. Haleluya. Ini gunung Tuhan. The Mount of God. Haleluya. Maka disebut jemaat kita dalam Mount Zion. Haleluya. Karena puncak dari semua gunung-gunung dan bukit-bukit adalah Mount Zion. Haleluya. Zion itu bicara tentang rumah Allah yang akan berdiri di atas ketinggian, tidak lagi tersembunyi, tapi dilihat oleh semua orang. Sehingga berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke Sion. Dari sana akan keluar pengajaran dan firman Allah. Haleluya. Haleluya. Dari sana akan keluar firman dan pengajaran. Karena firman dan pengajaran ini kita akan menjadi penguasa di domain demi domain. Haleluya. Apa yang harus kau alami? Yang pertama yang kau harus alami adalah Tuhan berbicara kepadamu. Ini dimensi pertama yang kau harus alami. Ketika Allah berbicara, itu artinya kau terhubung dengan surga. Tapi kalau kamu tidak mengalami Tuhan berbicara kepadamu, maka kamu akan menjadi tiga kelompok penyakitan yang ada di dalam Yohanes 5 ayat yang ketiga. Orang buta, orang timpang, orang lumpuh. Sekalipun ada di bait suci dan di kolam Bethesda, tapi mereka tidak berguna dalam kerajaan. Hukum kerajaan itu adalah selalu berbicara berguna. Yang kedua, hukum kerajaan itu berbicara tentang kelipatan. Haleluya. Itu hukum kerajaan. Tidak ada kemandulan di dalam kerajaan. Dia harus menghasilkan bagi kerajaan. Jangan menjadi orang yang tidak berfungsi di dalam kerajaan. Kita hidup di dalam kerajaan anaknya Yesus Kristus. Kita dipanggil untuk menghasilkan buah bagi kerajaan. Haleluya. Tapi dimulai ketika kau mendengar suara Tuhan. Kau mendengarkan suara Tuhan untuk keuanganmu. Kau mendengarkan suara Tuhan untuk kesehatanmu. Kau mendengarkan suara Tuhan untuk anak-anakmu. Kau pegang terus. Kau mendengarkan suara Tuhan untuk apa yang akan menjadi masa depanmu. Kau harus mendengarkan suara Tuhan. Karena ketika kau mendengarkan suara Tuhan, baru yang kedua akan terjadi open heaven. Surga terbuka. Haleluya. Surga akan terbuka kepadamu. Open heaven terjadi. Haleluya. Kenapa itu harus terjadi? Karena suara Tuhan telah diperdengarkan. Ketika suara Tuhan diperdengarkan, maka surga terbuka. Maka firman yang ditanam dan firman yang ditulis di dalam hatimu itu adalah akses untuk kau bisa mendengarkan kewahyuan Allah berbicara kepadamu. Itu adalah akses pintu engkau bisa melihat surga terbuka kepadamu. Surga hanya akan digerakkan oleh firman. Haleluya. Surga akan terbuka dan digerakkan oleh firman. Jangan datang dengan firman yang sudah basi, yang hanya diulang-ulang. Harus selalu hidup dari firman yang segar dari tahtanya. Halo, come on. Haleluya. Gerejanya harus selalu hidup dari firman yang selalu segar dari surga. Makan roti yang selalu segar dari surga. Karena itu panggilan kita. Karena dengan demikian engkau tahu bahwa surga terbuka. Ketika surga terbuka, maka akan terjadi ekspansi dari surga. Akan ada pekerjaan-pekerjaan malaikat. Akan ada pekerjaan-pekerjaan firman. Akan ada pekerjaan-pekerjaan mujizat dari Roh Kudus. Kenapa? Surga yang terbuka di dalam hidupmu. Engkau tidak hidup di dalam kemiskinan pekerjaan Roh Kudus, tapi kau akan hidup di dalam kekayaan pekerjaan Roh Kudus. Engkau akan hidup di dalam kasih karunia demi kasih karunia. Itu panggilan yang kita terima sebagai gerejanya. Haleluya. Itu panggilan yang kita terima sebagai gerejanya. Itu sebabnya kau harus selalu mengalami open heaven. Haleluya.
Ya, surga yang selalu terbuka. Surga terbuka untuk keluargamu. Surga terbuka untuk keuanganmu. Surga terbuka untuk pekerjaanmu. Surga terbuka di tempat engkau tinggal. Orang bisa melihat kehidupanmu berbeda. Engkau menjadi tanda dan alamatnya Tuhan. Sehingga ketika orang mencari Tuhan, mereka akan mencarimu. Karena ketika mereka menemukanmu, mereka menemukan Tuhan yang ada di dalam hidupmu. Itulah generasi yang Tuhan mau bangun dalam hidup kita. Menjadi generasi tanda dan alamat. Haleluya. Surga yang terbuka, open heaven. Yang ketiga adalah kita mengalami kehidupan penyingkapan, pewahyuan, pengalaman, terobosan ilahi everyday, setiap hari. Terobosan ilahi, divine breakthrough. Haleluya. Kenapa? Karena itu tujuan kita. Makanya yang roh yang agresif itu akan membawa kepada terobosan demi terobosan. Haleluya. Haleluya. Ya, salah satu membuat musuh untuk kalah adalah jangan kau datang di dalam kelemahanmu. Setidaknya walaupun kau lemah, mengaum saja. Iya, walaupun kau kuat tapi kau datang dengan loyo. Iya, ini makanan saya, kata iblis. Haleluya. Udah datang makanan tadi saya, katanya. Langsung dilihatnya kau adalah hamburger, roti dan daging. Tapi walaupun kau lemah, setidaknya kau mengaum seperti singa yang mengaum. Dan saya bilang salah alamat. Mohon maaf. Bukan di sini saya, langsung pergi. Mohon maaf. Saya salah. Siap salah, katanya. Haleluya. 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 Breakthrough, desak terus, dorong terus. Ada yang masih belum kau dapat pengertian, dorong dalam hadiratnya. Ada yang belum kau dapat jawaban, kau datang di dalam hadiratnya. Ada yang belum terjawab di dalam pikiranmu, terus desak di dalam hadiratnya. Sampai kau juga mengerti bahwa janda yang miskin itu juga memenangkan perkaranya kepada hakim yang lalim, karena hakim yang lalimnya sudah terganggu. Haleluya. Amin. Haleluya. Kamu tahu itu adalah roh yang agresif. Itu akan kelihatan. Makanya roh agresif itu akan kelihatan seperti saya bagi tadi malam. Apa itu namanya? Roh yang berkobar-kobar, roh yang menyala-nyala. Yang kedua apa? Ada penyingkapan. Ada yang namanya mata yang dibukakan. Haleluya. Yang ketiga apa? Ya, ada pengenalan yang baru di dalam Tuhan. Betul? Ya, yang keempat apa? Ada perubahan hidup. Mereka turn back, berbalik, bertobat, lalu kembali ke Yerusalem. Haleluya. Dari Yerusalem sebelumnya ditinggalkan pergi ke Emmaus karena kecewa, tapi begitu mereka berjumpa dengan Sang Firman, mereka turn back, kembali ke Yerusalem. Lalu mereka menerima janji Allah. Mereka bergabung dengan 120 orang yang ada di atas loteng rumah, menantikan janji Bapa dan Roh Kudus turun. Haleluya. Amin. Haleluya. Kemudian berikutnya adalah manifestasi kuasa ketaatan ikat janji. Dan kau akan tahu, kau akan hidup dalam manifestasi dari kuasa ikat janji. Apa kuasa ikat janji? Aku akan memberkati engkau melimpah-limpah. Yang kedua, apa katanya? Keturunanmu akan sangat banyak, seperti pasir di laut dan seperti bintang di langit. Haleluya. Yang ketiga, apa katanya? Keturunanmu akan merebut kota-kota musuhnya. Haleluya. Yang keempat apa? Oleh keturunanmu, oleh benihmu, bangsa-bangsa diberkati. Kita akan memanifestasi Kristus. Itu kuasa dan ikat janji yang Tuhan berikan kepada Abraham. Itu panggilan kita. Haleluya. Haleluya. Makanya training apostolok kita adalah tanggal 17 dan 18 September. Haleluya. Setiap kita ada training apostolik next level lagi. Ya, tahun kemarin kita di dalam namanya kita menerima generasi Kristus, Christ Generation. Ya, kali ini kita akan punya tema apa? Ya, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di sorga. Ya, your kingdom come. Ya, in heaven as it is in the earth as it is in heaven. Haleluya. Amin. Haleluya. Halo. Halo. Karena apa? Kita harus ada di next level. Guru-guru harus naik. Dan juga nanti kita akan persiapkan yang dari gudang juga akan juga ikut mendapat. Haleluya. Haleluya.
Haleluya. Haleluya. Bahkan saya melihat yang orang-orang itu kan seperti air tanah yang kering. Ya, mereka terima firman itu. Ibarat apa nggak tahu, entah di mana sampai yang penting masuk semua. Haleluya. Ya, haleluya. Akan datang waktunya. Haleluya. Haleluya. Akan datang. Karena apa? Orang harus ciri-ciri alas dan bergerak adalah Tuhan berikan roh yang haus dan lapar. Haleluya. Yang kemudian apa yang berikutnya? Pewahyuan dan pengenalan akan Kristus. Artinya kita akan mengalami revelation, the fullness of Christ. Haleluya. Kepenuhan Kristus, pewahyuannya adalah segalanya. Halo. Karena gereja yang benar adalah dia menerima pewahyuan kepenuhan Kristus. Haleluya. Apa itu kepenuhan Kristus? Bapa ada di dalam Kristus, Kristus ada di dalam Bapa. Filipus berkata, Tuhan tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Lalu Yesus berkata, ya Filipus, bukankah engkau, harusnya kau tahu, apa katanya? Bukankah aku ada di dalam Bapa dan Bapa ada di dalamku? Kalau kau bisa melihat aku, engkau sudah melihat Bapa. Haleluya. Artinya pewahyuan yang sesungguhnya itu adalah pada puncaknya itu kepenuhan Kristus. Bukan Pak Junikson, bukan Ibu Nuriani, bukan. Nothing, gak ada apa-apanya. Kami hanyalah alat, tapi Kristus yang harus ditampilkan. Haleluya. Haleluya. Tidak ada apa-apanya kami, hanya Kristus yang kami terus bawa supaya kalian juga bisa melihat Kristus yang dipenuhkan di dalam kami. Apa dulu yang terakhir dari 2015 yang kita alami? Itu gereja yang tidak biasa-biasa. Unusual church. Unusual church. Ya kayak gini, agresif di dalam ibadah. Ya, baru datang aja Inggris sudah pucat, apa gila kita katanya. Yang begini gereja yang tidak biasa-biasa. Haleluya. Haleluya. Ya, walaupun gak kau apa-apa ini sudah ketakutan duluan. Amin. Kenapa? Agresif di dalam roh. Apa yang ingin kita melihat ketika kepenuhan Kristus dinyatakan? Maka kita akan melihat gerejanya yang tidak adalah tubuhnya. Kalau Kristus dipenuhkan di dalam pengenalannya di dalam gerejanya, maka gerejanya akan berfungsi sebagai generasi Kristus. Haleluya. Dia menjadi kepala di atas gerejanya. Karena banyak sampai hari ini disebut gereja, bukan Kristus yang menjadi kepala, gembalanya jadi kepala, ya ketua Indonesia jadi kepala, apalagi agenda Indonesia jadi kepala. Semua dibuat untuk memimpin. Sehingga di dalam ibadah yang ada adalah hanya untuk mendapat keuntungan. Cukup, karena apa? Masih banyak lagi gelombang-gelombang yang lain. Pertanyaan saya, siapa jadi kepala gereja? Kristus. Kristus adalah kepala gereja. Itu sebab saya deklarasikan di sini. Jemaat bonsai, kepala gereja adalah Kristus. Kami pun tunduk kepada agendanya Dia. Haleluya. Haleluya. Maka kita akan melihat gereja yang tidak biasa-biasa. Haleluya. Amin. Haleluya. Saya di sini tahun 2025 itu kita alami. Seberapa persen itu terjadi dalam hidup? Tergantung apakah menjadi berjalan kosong atau tidak. Haleluya. Ini visi kita, ini misi akan kita alami. Perhatikan satu-satu mana yang boleh termanifestasi dalam hidup. Semua program yang kita miliki, termasuk program sekolah, termasuk program misi tani, harus beransur ke situ. Karena apa? Ini induknya, ini rohaninya. Saya adalah penabur benih, tapi saya juga adalah hamba Tuhan. Saya tahu apa yang saya tanam. Haleluya. Haleluya. Saya tidak pernah ambil comot-comot judul khotbah dari internet. No, saya selalu naik kepada tahta. Haleluya. Karena yang memberi makan kita bukanlah semua deretan bahan khotbah yang ada di internet. No, supaya nanti tidak terjadi bapak model internet.
Haleluya. Dari mana kita makan? Berarti sumber kita dalam Bapa di surga. Haleluya. Kalau kau saya bagikan nanti bahan konten di internet, Bapak mulai internet. Haleluya. Karena sumbermu internet. Haleluya. Tapi kalau saya ambil makanan dari surga, datang dari tahta, itu membuktikan kau punya Bapa di surga yang menyediakan makanan yang selalu segar di dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita lihat di dalam 2 Korintus 3. Saya akan lakukan dengan singkat. Haleluya. 2 Korintus 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-3. Mari kita baca 1, 2, 3. Ya. Adakah kami mulai memujikan diri kami, atau berlukah kami seperti orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu, atau dari kami? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami, yang dikenal dan dapat dibaca oleh semua orang, karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh batu, melainkan pada loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Haleluya. Di sini disebut ada 2 tulisan. Yang pertama adalah di ayat yang kedua dikatakan kamu adalah surat pujian. Kamu surat pujian, dalam bahasa Inggris ini adalah epistle written. Kalau terjemahan bebasnya sebenarnya adalah surat tertulis. Ya, epistle written. Ya. Nah, apa ciri-ciri epistle written? Katanya yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Ya. Di mana tertulis? Di dalam hati Bapak rohanimu. Maka jemaat itu anak-anaknya adalah surat, tanda surat yang tertulis di dalam hati. Makanya pembapaan rohani itu bukan hanya kau yang mengakui Bapak rohanimu, tapi Bapak rohanimu mengakui kau di dalam rohnya. Banyak orang mengaku-ngaku Pak Junisun Bapak rohaniku. Pertanyaannya, apakah Bapak Junisun juga mengakuimu sebagai anak rohaninya? Banyak orang mengaku-ngaku Bapak Jonathan David adalah Bapak rohaniku. Pertanyaannya, apakah juga dia mengakui kau di dalam rohnya kau sebagai anak rohaninya? Hubungan itu harus dua sisi. Haleluya. Banyak orang ketika menemukan ketemu dengan Rehan Pongki, dia Bapak rohani saya. Ketemu dengan Bill Hammond, dia Bapak rohani saya. Pertanyaannya adalah, apakah dia memiliki kesaksian di dalam rohnya tentang kamu sebagai anak rohaninya? Tanda bukti bahwa Allah sudah melahirkan seseorang di dalam hati seorang bapa, dia melihat orang itu menjadi surat yang tertulis di dalam roh Bapak rohaninya. Haleluya. Maka kelahiran kita juga dua kali. Pertama adalah lahir dari rahim ibu kita. Haleluya. Yang kedua adalah lahir di dalam hati mama dan bapak kita. Harus 2 kali kita lahir. Karena banyak orang yang ada di kedua sana, anaknya 10, tak pernah lahir di dalam hatinya, makanya pernah diurus, gak pernah disekolahin, ya kan? Itu tandanya gak lahir di dalam hati si bapak. Mamanya yang melahirkan 2 kali, makanya mamanya berjuang Marsida Pahari terus, ya, sampai umurnya masih 35, udah seperti umur 60 tahun, karena berjuang tuh anaknya. Dia lahirkan dari rahimnya, tapi dia lahirkan dari rohnya juga. Tanda bukti engkau adalah anak dari seorang bapak rohani, dia juga memiliki tanda di dalam rohnya. Kau adalah surat yang tertulis di dalam roh dari bapak rohanimu. Itu sebabnya dia berjuang, itu sebabnya dia mengerang, itu sebabnya dia bersanding untuk melahirkan kau menjadi seorang anak di dalam kehidupannya. Haleluya. Kau bisa mengerti di sini? Karena Paulus berkata, kamu adalah surat pujian, kamu adalah surat yang tertulis, kami yang tertulis di hati kami.
Haleluya. Yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Sehingga apa? Ketika kamu lahir dalam hati Bapa rohanimu, orang akan melihatmu dan melihat Bapa rohanimu. Haleluya. Oh iya, itu kenapa Nixon? Kenapa? Kehidupannya itu seperti Bapa rohaninya. Makanya ada istilah orang Batak dang daun tulis ya. Oh, ya kan? Gak bisa jauh. Karena tulis itu harus menunjukkan dia adalah anak bambu. Tulis tidak pernah tumbuh di depan, di samping pohon rambutan. Tak bisa. Dia harus tumbuh dari samping hidupnya bambu. Haleluya. Kamu tahu bahwa ini akan kamu tahu segera ketika kamu mengerti bagaimana kamu dilahirkan. Haleluya. Makanya di dalam Kisah Rasul di dalam Kisah Rasul 20 ayat 31. Kisah Rasul 20 ayat 31. Kisah Rasul 20 ayat 31. Baca 1, 2, 3. Sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya siang malam dengan tiada berhenti-hentinya menasihati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Itulah tugas seorang Bapa rohani, untuk melahirkan kita menjadi anak rohani yang dewasa. Haleluya. Maka anak rohani itu adalah surat yang tertulis di dalam hati Bapa rohaninya tentang anak rohaninya. Haleluya. Itu surat yang tertulis, epistle written. Haleluya. Haleluya. Ya, ada banyak orang kita pindah sebentar sini. Sekarang aku Bapa rohaniku sini. Pertanyaannya adalah, di dalam hati siapa yang tertulis? Tabungkan. Haleluya. Kemudian di ayat yang ketiga, yang kedua adalah kamu tadi di Kisah Rasul 1 Korintus 3 ayat yang ketiga, 2 Korintus 3 ayat ketiga. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus. Jadi prosesnya ya, surat yang tertulis dulu di dalam hati Bapa rohanimu, maka akan bertransformasi menjadi surat Kristus. Ya, dikatakan karena telah nyata bahwa kamu adalah surat Kristus. Halo? Ya. Yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada roh batu, melainkan pada roh daging, yaitu di dalam hati manusia. Haleluya. Yaitu di dalam hati manusia. Artinya kamu adalah surat Kristus. Berarti seorang anak rohani. Siapa yang menuliskan perkataan yang tertulis itu? Pelayanan Bapa rohani. Lewat pelayanan Bapa rohani, firman itu ditulis bukan seperti di dalam loh batu seperti hukum Taurat, tapi sekarang ditulis di dalam loh daging, yaitu hati manusia. Haleluya. Sekarang ditulis di dalam hatimu, di dalam rohmu. Amin. Haleluya. Makanya dikatakan di situ, bagaimana dia ditulis? Ditulis bukan dengan kata-kata manusia, tapi ditulis oleh Roh Kudus. Pekerjaan Roh Kuduslah yang menuliskan itu di dalam roh. Itu artinya engkau ketika kau mendengarkan perkataan Bapa rohanimu akan diajarkan engkau menerima pewahyuan Roh Kudus. Haleluya. Sehingga perkataan Bapa rohanimu itu dituliskan di dalam rohmu menjadi yang namanya kehidupan ilahi. Haleluya. Itu menjadi kehidupan di dalam hidupmu. Apa yang dihidupi oleh Bapa rohanimu, sekarang kau terima kehidupan yang sama. Haleluya. Karena apa yang diwahyukan Roh Kudus kepadamu akan memampu
mengurakan, engkau untuk bisa mengikutinya, menghidupinya. Oh, supaya like son, like father. Supaya seperti anak, sekarang ini seperti bapaknya, seperti bapaknya demikianlah anaknya. Haleluya. Dari mana kau bisa lihat ini? Kau gak bisa lihat langsung dari Yesus. Tuhan menetapkan seorang bapak rohani bagimu supaya kau bisa melihat Kristus yang telah dibentuk di dalam dirinya. Karena aku pun juga hidup dari bapak rohaniku juga. Apa yang ku hidupi sekarang karena diajar oleh bapak rohaniku, sehingga aku menerima kehidupan dari bapak rohaniku. Itulah yang juga ku ajarkan dan dibentuk di dalam hidupmu. Karena apa? Itu makanya engkau harus mengalami akselerasi, percepatan di dalam hidupmu. Karena kau tidak perlu lagi mulai dari nol, tapi kau sudah memulai di mana Bapakmu sudah berdiri saat ini. Haleluya, 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 haleluya. Karena dengan demikianlah kau bisa mengadopsi. Makanya ketika Elia berkata, tinggal di sini, Tuhan menyuruh aku ke Yeriko. Tinggallah di sini, Tuhan menyuruh aku ke Betel. Tinggallah di sini, Tuhan menyuruh aku ke Sungai Yordan. 3 kali Elisa selalu berkata, demi hidup dan demi Allah. Karena dia tahu, dia mengadopsi. Sehingga ketika Elia berkata, apa yang kau minta? Aku mau bagian dari kamu. Yang kau minta itu sulit. Namun kalau kau bisa melihat seperti aku melihat, aku terbang naik ke surga, yang kau minta kau datang kepada. Haleluya, haleluya. Maka dalam perkara ini engkau bisa menjadi itu, biar engkau menerima firman yang tertulis, supaya kau bisa melihat seperti Bapakmu melihat, supaya kau bisa mendengar seperti Bapakmu mendengar, supaya kau bisa menangkap hati Tuhan seperti Bapakmu menangkap. Ada pola di dalam hidupmu. Semakin mulia engkau bisa melihat dia menjadi pola dalam hidupmu, semakin mudah engkau bagaimana menjadi pribadi yang dipenuhi dengan Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Engkau bukan lagi menjadi anak yatim, tapi kau sekarang memiliki Bapa. Karena kau sekarang berjalan di dalam kehidupan yang dia sudah mulai di dalam hidupmu. Engkau bisa mengalami percepatan di sana, karena engkau akan melihat kehidupan yang cepat berbuah-buah. Karena musimnya sudah datang dalam hidup. Kenapa? Karena engkau sekarang memulai di mana engkau berada. Walaupun saya katakan ini, belum tentu kau bisa menangkap semua. Tapi berbahagialah engkau bisa menangkap. Karena apa yang saya katakan ini adalah dimensi roh. Ini bukan soal ingin menaikkan, memuji atau sedang membuat kupingnya Pak Junikson naik ke atas. Tidak. Tapi itu pola dari surga. Itu polanya. Jadi menjadi surat Kristus karena firman yang ditulis di dalam roh. Haleluya. Tulis di dalam roh oleh Bapak rohani, lewat pelayanan Bapak rohani, sehingga kehidupanmu mulai berpadanan dengan kehidupan Bapak rohanimu. Haleluya. Like father, like son. Seperti bapaknya demikianlah anaknya. Demikianlah maka kita akan melihat bagaimana gereja yang sesungguhnya terjadi karena anaknya berjalan seperti bapaknya berjalan. Haleluya. Kalau saya memiliki roh yang agresif, jangan pakai roh yang lain. Haleluya. Hidup dengan roh yang agresif. Haleluya. Saya jarang kasih poin kepada iblis. Baru ngomong udah saya langsung aja. Itu sebabnya kalau kau datang mau curhat, saya tahu kau bawa, saya langsung hajar. Bukan kamu yang saya hajar, roh yang kau bawa. Jangan pernah itu menyentuh saya. Haleluya. Maka sekalian saya hajar iblis yang terlempar, baru kau sadar, oh iya. Haleluya. Kalau enggak ngerti, biarkan rumput yang ditangkap dulu ya. Baru datang dengan firman lagi. Haleluya. Haleluya. Makanya yang ditampar jangan kasih kepala, menghindar. Karena yang saya tampar itu adalah spirit yang di belakang itu. Ya. Susah ngomong sama kami. Dia mulai saya ngomong udah iya. Begitu kau ngomong, saya sudah tahu spiritnya. Udah dari sini kok.
Gitu. Haleluya. Haleluya. Anugerah diberi seorang bapa Tuhan kepada seorang anugerah Tuhan kepada seorang bapa adalah dia tahu spirit apa yang kau pakai ketika kau berbicara kepada dia. Haleluya. Haleluya. Tapi ingat, begitu kau internalisasi di sini, saya punya telinga banyak. Haleluya. Kalau dia setiap kali internalisasi, saya hanya penutup. PDT, pendeta dua tutup. Halo. Tapi kalau kau datang dengan masalahmu, begitu kau datang, kau pakai. Dari mana yang sedang muncul? Begitu buka pintu, udah saya tahu. Haleluya. 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 Tak kasih poin sama iblis. Kenapa? Saya tahu cara kerjanya spirit, roh. Begitu makin banyak roh itu berbicara, makin banyak panah-panah besi jahat datang menyerang. Itu sebabnya begitu kau ngomong, saya langsung keluarkan pedang. Apa kau bilang? Habis itu hajar. Haleluya. Itu sebabnya ada preman yang paling ditakuti dulu di Simpang Kongsi, namanya si Basuki. Tiap kali ngomong dengan saya selalu khotbah pakai Injil. Dia bilang, aku nggak berani ngomong sama Aligar itu. Kenapa? Tiap kali ngomong, sebenarnya. Saya sudah pernah bilang, kalau kau tidak lepaskan yang pegang itu, istri nanti 20. Dari mana Bapak Aligar tahu? Saya tahu. Saya bilang. Haleluya. Itu Tuhan beri kepadamu bukan kalian. Haleluya. Roh Kristus bekerja di dalam hidup. Jangan beri setengah-setengah hatimu. Berikan sepenuhnya. Karena hatiku untuk Kristus sudah sepenuhnya. Haleluya. Aku sudah terjual kepada Kristus. Karena aku sudah dibayar. Dan anak-anakku pun kupersiapkannya untuk dia, bukan untukku, bukan untuk sendiri keinginanku, tapi kupersiapkan supaya apa bisa menjawab kebutuhan Tuhan. Itu yang sedang saya bangun hari-hari ini. Dan kalau kau berkata anak dalam rumah ini, yang saya tahu hanya satu, mempersiapkanmu untuk bisa dipersandingkan dengan Kristus, mempelai pria itu. Tidak ada kamus yang lain dalam diri saya selain mempersiapkanmu, mengudus kamu supaya kau layak dipersandingkan dengan mempelai Kristus, mempelai pria yang kepadanya juga kita akan disandingkan. Haleluya. Jadi kalau kau datang dengan tujuan yang lain, silahkan cari yang lain. Haleluya. Tapi kalau kau datang dengan juga punya kerinduan ini, maka kau akan jadi seperti ini. Haleluya. Haleluya. Tidak ada tujuan yang lain. Karena saya tidak lagi siapa-siapa di hadapan Tuhan, tapi Kristus yang ada di dalam saya. Kalaupun kau melihat Tuhan memberi, Tuhan menambahkan, itu hanya bonusnya saja, bukan itu yang saya cari. Karena itu pola Tuhan. Semakin kita cari, dia akan tambahkan lebih banyak. Tapi bukan pekerjaan itu. Amin. Haleluya. Haleluya. Itu sebabnya kita harus menjadi surat Kristus. Kalau bahasa Inggrisnya Epistle Christ. Haleluya. Halo, kemarin saya sudah membagikan ada 4 hal ketika kita dibangun menjadi surat Kristus. Betul? Ada 4 hal dan Tuhan tidak mungkin gagal. Makanya di ayat yang keempat, kau lihat dulu ayat keempat. Ya, demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Allah tidak akan pernah gagal. Artinya kamu menjadi surat Kristus nggak akan gagal kecuali kamu mengundurkan diri. Haleluya. Makanya Paulus berkata, demikiannya besar harapan kami, keyakinan kami. Allah tidak mungkin gagal. Roma 9 ayat 5. Haleluya. Roma 9 ayat 5. Ayat 5 dan 6.
Mereka adalah keturunan bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia. Ayat 5. Yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Ayat ke-6. Akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal. Firman yang tertulis, firman yang ditanam dalam hidupmu itu tidak mungkin gagal. Haleluya. Firman yang tertanam dan firman yang akan ditulis di dalam loh hatimu tidak akan pernah gagal. Kenapa? Karena dia tahu siapa yang menjadi milik kepunyaannya. Itu sebabnya dikatakan sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel. Artinya kalau kau mendengarkan kebenaran ini, berarti kau adalah orang yang dipanggil. Haleluya. Kau adalah orang yang dipilih. Haleluya. Tapi dengarkan baik-baik. Jangan kau biarkan Allah sepertinya gagal oleh karena kelemahan. Kau harus tahu Allah tidak pernah gagal dengan firman yang dia tanam, dengan firman yang dia tulis. Haleluya. Bagaimana kita menjadi surat Kristus? Oleh pelayanan Bapak rohani, ditulis oleh Roh Kudus, ditulis di dalam loh daging, itu hati manusia. Ingat, firman itu tidak akan pernah gagal. Haleluya. Bilangan 23. Haleluya. Bilangan 23 ayat yang ke-19. Bilangan 23:19. Mari kita baca. Are you ready? Yes. Mari kita baca. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakah ia berfirman dan tidak melakukannya, atau ia berbicara dan tidak menepatinya? Apa jaminan kau berhasil akan dibangun menjadi surat Kristus? Firman-Nya tidak mungkin. Amin. Haleluya. Berilah hatimu di tanah benih itu. Berilah loh hatimu ditulisi dengan firman itu. Haleluya. Karena Allah bukanlah manusia sehingga dia berdusta. Tapi Allah bukan tukang kibus. Halo. Ya, bahasa Bina kan tukang kibus. Halo. Dia bukanlah anak manusia sehingga dia menyesal ketika dia menyampaikan perkataannya. Apa yang datang dari mulutnya tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, tapi akan berhasil melakukan kehendaknya. Masakan ia berfirman dan tidak melakukan? Ketika dia berfirman, dia akan kerjakan. Ketika dia berfirman lewat pelayanan dari Bapak rohanimu, ditulisi oleh Roh Kudus di dalam roh hatimu, menjadi firman yang tertulis. Apa yang dikatakannya dia akan lakukan di dalam hidupmu. Dan atau ketika dia berbicara, dia mewahyukan firman itu kepadamu. Apa yang kau dengar dari Bapak rohanimu lalu diwahyukan kepadamu, sehingga satu kali Bapak rohanimu berbicara, tapi dua kali kau mendengar. Pertama kau dengar dari suara dari Bapak rohanimu, yang kedua kali kau dengarkan pewahyuan Allah berbicara kepadamu secara spesifik di sana. Maka dengarkan baik-baik, dia akan menepatinya, dia akan melaksanakannya, dia akan mengerjakannya di dalam hidupmu. Bukan bergantung dengan jalanmu, bukan bergantung dengan dompetmu, bukan bergantung dengan dukungan dari sekelilingmu. Dia akan menepatinya karena dia Allah, dia bukan manusia, dia bukan manusia yang bisa berbohong. Ketika dia berfirman, dia akan melakukannya. Ketika dia berbicara, mewahyukan itu kepadamu, dia akan menepatinya. Itulah Allah yang kubawa di dalam hidupmu. Allah dari Bapak rohaniku, namanya Yesus Kristus. Haleluya. Dialah pribadi yang terus ku kejar sampai aku terus ingin mendapatkannya. Bukan sekali-sekali kau sudah menangkapnya sepenuhnya, tapi ini yang kulakukan kata Paulus. Aku berlari-lari kepada tujuan, mengejar sampai aku ditangkap oleh Kristus. Haleluya. Walaupun aku mengejar, tapi justru aku yang ditangkap. Harusnya kalau saya mengejar, saya nangkap dia. Tapi ketika aku mengejar, dia menangkap. Itu di Efesus 3 baca itu. Justru dia menangkap kita menjadi miliknya. Haleluya. Kau akan lihat manifestasi firman yang kukatakan hari-hari ke depan.
Karena apa? Firman yang tertulis itu adalah perkataan yang dia akan lakukan. Itu adalah perkataan yang dia akan tepati, digenapi di dalam hidupnya. Jangan rendahkan perkataan Bapak rohani ini. Beri perhatian, konsentrasi, pikir-pikirkan, renung-renungkan. Kalau belum kau bisa tangkap sepenuhnya, ambil tape-nya hari Rabu ya. Kemudian dengarkan ulang lagi, dengarkan ulang lagi. Ketika kamu bisa mulai terus menangkapnya, engkau akan mulai mendapat Allah sendiri yang berbicara kepadamu. Kesalahan banyak orang mengaku sudah memiliki tulisan dari khotbah Pak Rohani adalah dia berpikir Tuhan sudah berbicara kepada dia. No, apa yang kau tulis adalah apa yang sudah kau dengar dari Bapak Rohani. Tapi tugasmu dengan roh agresif adalah sampai firman itu diwahyukan lagi, dituliskan di dalam doa hati. Apa yang sudah dituliskan itu akan menjadi milikmu. Tapi apa yang belum tertulis itu harus kau kejar. Itu sebabnya kenapa hari ini saya ajarkan roh yang agresif. Sampai kau dengar, sampai kau dapatkan, sampai kau terima pewahyuan. Haleluya. Dengan demikian engkau akan lihat kau dibawa kepada new level yang baru. New strength, kekuatan yang baru. New mind, pikiran yang baru. Haleluya. New area, diluaskan pemerintahan kita. Kenapa? Karena kita memiliki Allah yang selalu mengupgrade dan mengupdate hidup kita. Haleluya. Kenapa kita harus di-upgrade? Supaya selalu selaras dengan yang namanya frekuensi dan dimensi Tuhan. Kenapa juga kita harus selalu diupdate? Supaya kita selalu bergerak dengan tanggalnya Tuhan. Kalau kau mendengar Tuhan bergerak di gunung tinggi, tanya tanggal berapa, jam berapa, ya, jangan kau kecepatan. Rupanya sudah ditulis tanggal 2 Maret pukul 9. Datang kau Rabu 8 Maret minggu berikutnya tanggal 9. Ya nggak terupdate dong. Atau kecepatan datang, Tuhan nggak di situ. Tuhan ketika dia sampaikan jadwalnya, dia pasti di situ dalam frekuensi dan dimensi yang sama dengan dia. Haleluya, amin. Maka bukan Allah yang turun, kau yang harus naik. Haleluya, kau yang harus naik. Dengan kau naik, maka kau akan temukan waktunya Tuhan, the timingnya Allah bergerak di dalam hidup. Amin. Haleluya. Makanya minggu kemarin saya bagikan apa tujuan firman yang tertulis di dalam hatimu sehingga kau menjadi surat Kristus. Yang pertama kemarin kita sudah lihat untuk membangun iman yang benar di dalam Kristus. Haleluya. Tujuan firman yang tertulis itu di dalam hidupmu adalah sehingga kau menjadi surat Kristus. Yang pertama adalah untuk membangun iman yang benar di dalam Kristus. Imanmu harus benar, hanya ada di dalam Kristus. Apa iman di dalam Kristus? Hidup dari kasih karunia kepada kasih karunia. Amin. Sebab hukum Taurat datang dari Musa, tetapi kasih karunia datang dari Yesus Kristus. Haleluya. Jadi iman yang benar hanya ada di dalam Kristus Yesus. Ya, bukan sekolah-sekolah aku mengejarnya katanya, tapi ini Tuhan bukan mengejar Kristus. Haleluya. Bahkan di dalam Galatia 2:20 berkata apa? Namun aku hidup, bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidup yang aku hidup sekarang di dalam daging adalah hidup oleh karena anugerah. Haleluya. Oleh Dia yang telah mengasihi dan yang telah mati bagi aku. Amin. Jadi membawa iman kita kepada Kristus. Haleluya. Maka iman yang benar di dalam Kristus pasti akan dipuji. Baca ini tambahnya 2 Korintus 13
Haleluya. 2 Korintus 13 ayat 4 sampai 5. Kalau imanmu salah, kau pasti tidak teruji. Tapi kalau imanmu benar di dalam Kristus, maka imanmu pasti teruji. Amin. Haleluya. Amin. Ya, 2 Korintus 13 ayat 4 dan 5. Haleluya. Amin. Amin. Baca. Karena sekalipun ia telah disalibkan oleh karena kelemahan, namun ia hidup karena kuasa Allah. Memang kami adalah lemah di dalam Dia, tetapi kami akan hidup bersama-sama dengan Dia. Untuk kamu karena kuasa Allah. Ayat 5. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Selidikilah dirimu, apakah kamu yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu. Sebab jika tidak demikian, kamu tidak akan tahan uji. Kenapa saya ajarkan iman yang benar di dalam Kristus? Hanya iman di dalam Kristus yang tahan uji. Ya. Haleluya. Hanya iman di dalam Kristus yang tahan uji. Maka ketika kamu diuji, ketika kamu diajarkan iman yang benar di dalam Kristus, maka dengarkan baik-baik. Apa ujilah dirimu sendiri? Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu. Ya, selidikilah dirimu. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu? Apakah kau tidak punya iman? Ya, bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu. Kalau Kristus ada di dalam diri kamu, apapun yang kau hadapi, kau tidak akan goyah. Haleluya. Kau tidak akan goyah, karena kamu akan menjadi seperti orang yang bijaksana, yang membangun rumahnya di atas batu karang. Halo. Ya, yang membangun rumahnya di bangunan di atas batu karang. Ketika datang banjir, ketika datang badai, ketika datang hujan, oh, rumah itu tetap berdiri. Karena apa? Karena Kristus menjadi pondasinya. Makanya dengar baik-baik. Perhatikan semua bangunan yang kau bangun. Kalau dia goyah, pasti dasarnya bukan Kristus. Keluargamu adalah bangunan. Kalau bangunan keluargamu goyah, bisa dipastikan bukan Kristus dasarnya. Kalau bisnismu kau bangun, lalu diuji di sana, kalau goyah, berarti bukan Kristus dasarnya. Kalau kau memiliki pekerjaan, kau membangun di dalam dasar Kristus, bukan karena uang, bukan karena jumlah uang. Ketika diuji goyah, itulah buktinya kau tidak bangun di dalam Kristus. Apa saja, dengar, apa saja bangunan yang kau bangun dalam hidup, ketika diuji goyah, itu bukti bukan Kristus dasar, fondasi yang kau bangun. Bertobat. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak akan tahan uji. Dengarkan baik-baik. Iman yang saya bangun hari-hari ini adalah iman yang tahan uji. Halo, come on. Iman yang saya bangun di dalam diri dalam Kristus adalah iman yang tahan uji. Iman tahan gimbal. Iman tahan roda. Iman yang akan terus bisa bertahan menyatakan dirinya. Karena Kristus menjadi dasar. Apa dasarmu mencari teman itu? Cantik, kau melekankah? Kau akan digoncang, diuji, goyang. Haleluya. Tapi kalau kau membangunnya itu karena Kristus, ya, kau usah takut. Pihak ketiga, pihak kelima, pihak ke-10, pihak ke-1000, kau usah takut. Karena Kristus. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Ya. Makanya kalau saya lewat, ada cewek melihat saya tunjukin diri saya. Haleluya. Saya sudah punya istri. Haleluya. Amin. Makanya kalau mampu pergi, saya nggak takut. Ya, kenapa? Ini pasti bawa diri saya di dalam hidupnya. Amin. Halo. Apa dasar yang kau bangun? Kristus kan?
Kalau pun ketika diuji hampir karam kapalnya, kembali kepada Kristus. Ya, amin. Amin. Haleluya. Yes, amen. Haleluya. Amin. Haleluya. Iman yang kuajarkan kepadamu dalam Kristus adalah iman tahan uji. Ya. Maka saya akan melihat anak-anak dalam rumah ini adalah anak-anak yang gagal perkasa. Ya. Keperkasaan itu lahir dari kesakitan, tapi tidak melukai dia. Keperkasaan itu lahir dari tahan uji, tapi tidak melemahkan dia. Haleluya. Keperkasaan itu lahir bukan dari hal yang cengeng, tapi selalu lahir untuk membentuk keperkasaan itu dalam diri. Haleluya. Jangan datang angin saja langsung masuk angin, buang saja. Namanya masuk angin, buang. Haleluya. 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 Maka Papa makin sehat sekarang. Karena apa? Karena saya semakin fokus apa yang saya bangun. Yes, amen. Ya. Halo. Amin. Kau tidak lihat ibu kalau saya sudah makin hilang. Haleluya. Saya makin sehat. Amen. Ya. Amin. Kenapa? Saya tahu apa yang saya bangun. Ya. Oh, kau jungkir balik di situ, sedang kau bilang proses pulang. Aku tidak pegang garis. Ya. Allah nggak mungkin gagal. Yes. Firman sudah kutanam, haleluya. Firman sudah kutanam, firman sudah kutuliskan dalam hidupnya. Dia pasti berhasil, haleluya. Haleluya. Maka anak-anak yang saya bangun bukan hansip, Kopassus. Haleluya. 1000 hansip tidak akan terpengaruh dengan satu Kopassus. Haleluya. Haleluya. Ya, ya. Makanya saya tahu apa yang saya bangun. Rumah ini bukan rumah sakit. Karena kalau ini rumah sakit, semua orang sakit akan datang. Setelah saya meninggalkan rumah ini. Coba siapa yang nyewa tempat kos di rumah sakit? Begitu sembuh, pulang. Ini bukan rumah sakit. Boleh datang dengan sakit, tapi harus saya latih jadi Kopassus. Haleluya. Haleluya. Ini bukan rumah hansip yang hanya punya bentungan. Ketika iblis datang, oh ngandung ngapain katanya. Kamu botoi katanya. Bukan, tapi Kopassus. Haleluya. Maka ini adalah basis apostolik. Basis apostolik melahirkan Kopassus. Haleluya. Satu Kopassus dilepaskan. Ya, KKB di Papua udah gemetaran. Karena mereka tahu kapasitasnya. Konon katanya satu Kopassus 50 tentara. Ada lebih tinggi dari itu, Kopaska namanya. Satu Kopaska itu 100 sampai 120 tentara. Tahu kelebihan mereka? Mereka dilahirkan dari kesakitan. Latihan demi latihan. Ya, makanya kalau Kopaska itu selalu pakai topeng apa namanya? Topeng tengkorak. Kalau sudah berhadapan pasti mati, kira-kira begitu. ya. Dan itu tingkatannya lagi. Kamu tahu? Saya tahu apa yang sedang kita kerjakan hari-hari. Saya tidak perlu jumpa. Kopassus 1 itu sama dengan tentara. Haleluya. Itu sebabnya saya tidak akan mengajarmu dengan mengelus-elus. Saya akan mengajarmu dengan menghajarmu. Haleluya. Tapi ingat, Ibrani berkata, di mana seorang ayah tidak menghajar anaknya? Orang yang dihajarnya karena dianggapnya anak, orang yang disesahnya karena dikasihi. Amin. Haleluya. Maafkanlah, begitulah cara saya mengasihi anak saya. Haleluya. Itu Tuhan kepada saya, karena memang begitu saya dibentuk. Karena begitu Bapak rohani saya membentuk saya. Haleluya. Itu sebabnya dilemparkannya saya ke datang kubah, dilemparkannya ke tempat ini, dilemparkannya ke tempat kompos. Bukan tempat yang empuk-empuk saya dilemparkan, tapi saya tahu saya harus menjadi seperti apa. Amin. Ada yang menyesal mengikuti perjalanan ini? Haleluya. Ada yang menyesal? Silahkan coret. Tapi dengarkan baik-baik.
kau tak akan mengenal kita. Amin. Karena apa yang sudah ditanam ditulis di dalam diri. Haleluya, haleluya, amin, haleluya. 2 Timotius 1 ayat 12 sampai 13. 2 Timotius 1 ayat 12 dan 13. Haleluya. Mari kita baca. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memelihara apa yang telah dipercaya. Kita mulai dari awal tadi, karena tadi yang mendengar 1, 2, 3 ya. Itulah sebabnya aku menerima semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari itu. Kenapa? Firman-Nya tidak mungkin gagal. Haleluya. Apa yang dikatakannya pasti dikerjakannya, pasti dilakukannya. Haleluya. Ayat 13. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Haleluya. Tugasmu pegang. Kamu baca Injilnya. Belum. Bukan hanya pegang. Peganglah itu. Pertahankan itu. Sebagai katanya contoh ajaran yang sehat. Jadi yang saya ajarkan ini sehat. Jadi ini bukan ajaran kondo-kondo, tapi ini ajaran yang menyehatkan. Haleluya. Kalau orang terus memberi kamu makanan, itu membunuhmu. Tapi kalau orang memberi kamu makanan lalu disuruh dia kau exercise, berarti itu menyehatkan tubuhmu. Haleluya. Haleluya. Kalau saya terus bawa makanan yang empuk-empuk menyehatkan, lalu kau gendut secara roh, lalu kau hanya tinggal di tempat ini, kau tak berfungsi. Tapi ketika saya kasih makan, saya akan melatihmu untuk menumbuhkan otot-ototmu. Haleluya. Untuk menumbuhkan otot-otot rohanimu. Haleluya. Membuat kakimu kokoh berdiri tegak. Haleluya. Itu sebabnya ini ajaran sehat. Jangan ikuti seseorang yang mengajarkanmu lalu memujukmu, mengelus-elusmu. Loh, nggak akan jadi. Makanya seorang ayah yang tidak pernah mengajar dan menghajar anaknya, ya itu bapak omolong. Ya, kalau bapak saya juga si boleh-boleh, bapak si boleh-boleh, baik boleh, jahat juga boleh, nggak diajar anaknya, si boleh-boleh semua. Ya, udah dilihatnya sudah mulai melencengkan, boleh, ya, nggak boleh seperti itu. Bapak harus tahu kemana. Makanya disebut terimalah, peganglah, hold katanya di sini, terpeluklah itu katanya, ya sebagai ajaran yang sehat. Apakah kau percaya masih ajarkan ajaran sehat? Amin. Kalau kau percaya, berarti hidupmu akan sehat secara rohani. Haleluya, haleluya. Kenapa? Hanya orang yang berotot yang secara fisik menunjukkan dia kesehatannya. Ya, orang gendut berarti nggak sehat. Tapi adalah lebih baik kalau kamu berotot. Haleluya. Amin. Haleluya. Ya, kalau istrinya mau menyenderkan dadanya, rupanya dada keripik, kayak mana rasanya? Coba berotot, kan enak ada bantalnya. Waktu dia tidur, keras sekali, kayak apa? Kayak papan. Mau bersandar. Ya, tapi coba berotot, ya, coba kepala yang bersandar, ya kan? Haleluya, ya. Ya, benar-benar lemah. Terus berotot, haleluya. Amin. Ajaran sehat ini akan membuat rohmu berotot. Amin. Haleluya. Haleluya. Bukan ajaran sehat ini bukan menjadi membuatmu gemuk. Bukan. Ya, harus berotot. Come on. Haleluya. Haleluya. Saya tahu volumenya, saya tahu kecepatannya. Kadang saya kokoh cepat, kadang saya lambat. Itu hanya latihan untuk kau bisa mulai memperhatikan temponya. Haleluya.
Haleluya. Saya lihat ada seorang ayah melatih anaknya untuk main pingpong, ya, apa namanya, tenis meja. Saking kesal, pok kata sama anaknya ini. Tapi dia sama pamannya, ya kan? Saya pikir kenapa? Tapi waktu dikasih tahu berikutnya anaknya, ayo sak. Terakhir anaknya pun bapaknya, papa sisi papa katanya. Iya. Papa dorong bapaknya karena apa? Bikin begini, bikinnya begitu, ya kan? Bikin begini, bikinnya begitu. Mana bisa? Haleluya. Ya, ayo makan ini, dimakannya itu. Ayo nggak bisa jadi pelatih. Haleluya. Ya. Ya, salah satu kenapa saya harus konsisten walaupun mam tadi pagi, Pak, mohon maaf permisi, aku sarapan dulu. Ya, gimana? Tapi aku tetap jalan karena tetap bahwa kalian beberapa dari kalian harus mencontohnya. Itulah Bapak. Haleluya. Haleluya. Karena aku tahu aku harus menjadi pola supaya kalian tahu bagaimana menjadi hidup sehat. Amin. Tapi kalau lihat makanan minggu makin melimpah, minggu lepas minggu melimpah hadirat Tuhan. Haleluya. Aku tahu apa yang ku kejar. Haleluya. Aku tahu apa yang ku cari. Haleluya. Oh, haleluya. Jangan terima makanan sehat, anaknya bodoh. Jangan, berarti kau salah makan. Jangan salah makan dong. Kalau kau makan apa yang kuberikan kepadamu, kau pasti sehat. Amin. Amin. Tapi kalau kau beri kau makanan sehat, kau penyakitan, dicurigai. Begitu kau keluar, dari mana kau ambil makanan yang itu? Haleluya. Amin. Itu sebabnya katanya, karena aku tahu peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat. Kemudian katanya, lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Iman yang benar adalah Papa beri pola. Ikuti. Haleluya. 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 Ikuti sebagai ajaran sehat. Apa yang kami hidupi, apa yang kami ajarkan, kami berusaha untuk menghidupinya lebih dahulu. Haleluya. Supaya apa? Supaya kalian bisa lihat itu adalah perkataan yang hidup. Maka to do and to teach. Haleluya. Jadi jangan lagi ragu untuk mengikuti perjalanan ini. Kemudian yang kedua kemarin, membangun kehidupan Kristus. Betul ya? Yang pertama adalah membangun iman yang benar di dalam Kristus. Yang kedua adalah membangun kehidupan Kristus. Karena apa? Imanmu akan membangun kepada kehidupan Kristus. Saya tidak bahas ini sekarang, tapi saya akan bukakan dalam 2-3 minggu depan 4 hal ini. Kemudian yang ketiga adalah membangun kedewasaan rohani supaya kamu bisa melihat warisanmu. Haleluya. Hanya orang yang sudah dewasa yang akan menerima warisan. Betul? Yang keempat apa? Supaya memuduskan hidupmu, dipersiapkan untuk menjadi mempelai Kristus. Haleluya. Untuk memuduskan hidupmu supaya kau menjadi mempelai Kristus. Mempelai Kristus itu adalah kehidupan yang kita terima di hari-hari akan datang. Tetapi saya masih bukakan hanya yang nomor 1, membangun iman yang benar di dalam Kristus. Apa iman yang benar dalam Kristus? Iman yang tahan uji. Haleluya. Iman yang tahan uji. Itu sebabnya saya membangun imanmu dengan ajaran sehat. Haleluya. Memberi kamu makan tapi melatih. Amin. Haleluya. Itu ajaran sehat. Itu sebabnya apa bagianmu dengan ajaran sehat? Hold, peluk, pegang erat, jangan lepaskan. Haleluya. Pegang erat. Karena ajaran yang saya ajarkan kepadamu adalah Kristus. Haleluya. Haleluya. Untuk itu saya mengajarkan ini nanti beberapa tahun supaya kau bisa melihat bagaimana kau bisa melihat kamu tampil menjadi surat Kristus. Saya ini adalah persiapan supaya kau nanti bisa lihat masuk kepada yang namanya di bulan September, yaitu tentang kerajaan Allah.
Jadi persiapan bulan demi bulan saya bawa untuk kau bisa mudah mengerti tentang kerajaan Allah. Haleluya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Saya tutup di sini. Haleluya. Mari kita berbahasa roh, berdoa di dalam roh untuk membangun apa yang sudah kita terima hari ini. Syapaka makaraka lukushiri kamakaka rata kasunama ikapaka kasunama marana ibrapaka sakaka ibu rapaka sakaka saka imana rapaka sakaka ia tidak berkata-kata kepada manusia, tapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh Roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Ayat 4, siapa berkata-kata dengan bahasa Roh, ia membangun dirinya sendiri. Tapi siapa bernubuat, ia membangun jemaat. Ketika kau membangun di dalam roh, di dalam doamu dengan bahasa roh, kau sedang membangun dirimu. Kau sedang menyamakan frekuensi, menyamakan dimensimu di dalam dimensi Allah. Ingat, Allah itu adalah alamat, bukan Dia yang turun. Kita yang harus menuju ke sana. Kita harus menyamakan frekuensi di mana Dia berada, sehingga di mana Allah berada, di situ kita ada. Maka kita akan alami tempat Allah menyediakan. Dengarkan baik-baik apa yang Bapak katakan hari-hari ini. Ini ajaran sehat. Hold, peluk, pegang, jangan lepaskan. Hidup, ulang, dengarkan ulang, deklarasikan, doakan, bawa di dalam penyembahan. Itu akan menjadi bagian dari hidup. Karena apa yang Bapak katakan hari ini akan membawa kepada iman yang benar. Iman yang benar bukan kepada yang lain, bukan kepada dunia, bukan kepada pribadi seorang hamba Tuhan, tapi iman yang benar adalah membawamu kepada Kristus Yesus, membawamu kepada Kristus, supaya iman yang demikianlah menjadi iman yang tahan uji. Ketika setiap iman yang terbangun pasti diuji, tapi ketika dia diuji, dia tidak akan goyah karena Kristus menjadi pondasi. Hari ini, kalau Roh Kudus berbicara kepada hal-hal yang sudah kau bangun selama ini dan itu goyah, datang kepada Roh Kudus, minta ampun. Katakan, aku minta ampun karena aku membangun Islam itu bukan karena Kristus, tapi hari ini aku tahu bagaimana aku membangun keluargaku, membangun pekerjaanku, membangun bisnisku, membangun apapun yang ada dalam keluargaku, itu karena Kristus. Dengarkan baik-baik. Hari ini ada banyak dimensi roh yang Papa lepaskan di dalam kehidupan sehari-hari. Peganglah ini, hidup ini, pakai ini menjadi senjata, pakai ini menjadi pondasi, pakai ini menjadi makanan bagi roh, pakai ini menjadi kekuatan bagimu, pakai ini menjadi obat untuk menyembuhkan engkau, pakai ini menjadi bahan-bahan bangunan untuk kau membangun kehidupanmu di hari-hari yang akan datang. Pakai ini, masih banyak hal yang akan Bapak tuliskan dalam kehidupanmu di hari yang akan datang. Tetap stay di sini, ikuti perjalanan ini. Ada di dalam dimensi roh yang sama, ada dalam pemikiran yang sama, ada dalam kehidupan yang sama. Maka kau akan melihat betapa kayanya rupanya, betapa melimpahnya semua bahan-bahan yang kita butuhkan.
kehidupan kita. Engkaulah bangsa yang terpilih, imam yang berjadi, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya dengan demikian Bapamu dimuliakan oleh karena perbuatan-perbuatan yang ajaib di dalam diri kita. Aku tuliskan ini di dalam roh. Itu akan menjadi testimoni. Ini akan menjadi doamu. Ini akan menjadi aranganmu di dalam Kristus. Sampai engkau melahirkan kehidupan itu di dalam dirimu, sehingga engkau akan menerima Zoe Kristus di dalam dirimu. Engkau akan bersukacita, perjalananmu akan prosper. Engkau akan melihat bahan-bahan ini selalu tersedia. Jangan berhenti mendengar, jangan berhenti mengulang. Terus dengar, terus dengar, terus percayai, terus ketika engkau melakukan ini satu demi satu, bahan-bahan bangunan yang dibangun untuk membangun kehidupanmu dengan dasar Kristus, engkau akan bawa ketika Allah mulai membangunnya dalam hidupmu. Engkau adalah bangunan Allah yang tidak mengecewakan Dia. Haleluya. Angkat tangan, Bapa, berdoa, biarlah pengertian dan pemahaman ini ada di dalam hati kami semua demi nama Yesus. Bahkan mereka yang juga mendengarkan rekaman ini juga bisa menangkap hal yang sama demi nama Yesus Kristus. Karena kami dibangun untuk menjadi surat Kristus yang dibaca dan dinikmati oleh orang, dan orang-orang akan melihat bagaimana hidup kami menyatakan kepenuhan Kristus yang sepenuhnya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu demi nama Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya, haleluya. Oh yes, katakan kepada kanan kirimu, kau adalah generasi yang baru, di musim yang baru, untuk Indonesia yang baru. Generasi yang baru. Indonesia yang baru. Haleluya. Baik, kita akan memberikan persembahan kita untuk